Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto CP. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan bagaimana Yesus menyatakan bahwa kehadirannya itu tidak meniadakan hukum Taurat. Justru Yesus menggenapinya. Arti menggenapi ini bahwa hukum yang sudah ada, hukum Taurat yang sudah ada itu digenapi dengan cara bahwa Yesus memberikan Spirit-Nya, yaitu semangat untuk menjalankan yang benar. Karena apa? Dalam hukum yang telah tersedia, apabila tidak direfleksikan, apabila tidak ditafsirkan dengan benar, maka tidak akan mendapatkan suatu inti dari tindakan yang benar juga. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menekankan ini, bahwa kedatangan Yesus itu justru membawa inti yang benar itu untuk mengisi di mana hukum yang sudah ada itu dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan kehendak yang membawa keselamatan, dengan kehendak yang juga mungkin memberikan semangat berupa kebaikan dan juga ketulusan hati dalam menjalankannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tentu kita mengingat bahwa ahli-ahli Taurat itu juga bertentangan dengan Yesus, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melaksanakan. Inilah yang ditekankan Yesus, bahwa Yesus itu memberikan pengajaran yang sungguh berarti untuk keselamatan manusia. Karena dengan kasih Yesus, dengan ajarannya, Dia pun melakukannya apa yang dikatakannya. Ini ada suatu keterkaitan. Namun berbanding terbalik dengan apa yang diajarkan oleh ahli Taurat, mereka hanya mengajarkan tetapi tidak melaksanakan. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mau menekankan kedalaman iman, bahwa hukum itu bukan hanya untuk dihafalkan, atau bukan hanya untuk dilihat, atau bukan hanya untuk dimengerti, tetapi juga dipraktikkan dan membawa berkat bagi orang lain. Inilah maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, antara hukum Taurat dan juga ajaran Yesus ini, bahwa ajaran Yesus menyempurnakan hukum Taurat ini. Ketika ada perbincangan mengenai hukum yang utama dalam hukum Taurat, yaitu kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi Yesus mau mengubah cara pandang ini, bahwa harus mengasihi juga sesama dan juga mereka yang membenci. Ini adalah suatu ungkapan keutamaan yang sungguh besar. Karena apa? Karena Yesus mau menekankan bahwa ada keterbukaan, ada pengampunan, dan ini Yesus menyempurnakan apa yang ada di dalam hukum Taurat itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, contoh yang demikian itu dapat menjadi referensi atau bahan yang dapat nantinya disempurnakan oleh pengajaran Yesus. Sehingga ajaran Yesus kasih yang tidak dikatakan saja tetapi juga dinyatakan, kasihnya itu sungguh nyata, yaitu dalam penderitaannya di salib. Yesus berkorban bagi kita. Karena apa? Karena Yesus menebus dan mengasihi kita semua. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana ia menyatakan bahwa ketika mendapatkan roh atau disemangati oleh roh, hukum yang sudah tertulis itu justru mendapatkan pengaruh yang positif dan juga disemangati, sehingga apa yang dinyatakan dalam tindakan itu sungguh-sungguh merupakan tindakan yang benar. Karena Paulus sendiri menyatakan bahwa Roh Kudus itu menyertai dalam setiap tindakan, dalam setiap melakukan perintah-perintah Tuhan, dan ini dinyatakan untuk menyemangati umat
di Korintus dan juga kita sekalian, bahwa apa yang kita lakukan berdasarkan hukum, berdasarkan peraturan atau perintah, itu didasarkan oleh semangat Kristus, dan yang akan menuntunnya adalah Roh Kudus itu sendiri, dan kita dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, peraturan atau juga hukum Taurat itu dinyatakan untuk manusia, tetapi Yesus mau menggali lebih dalam bahwa apa yang dilakukan secara harafiah itu perlu mendapatkan inti yang lebih dalam, dan itu Yesus nyatakan. Karena Yesus memberikan pengajaran yang begitu mendalam. Karena dalam hukum Taurat itu memang baik adanya, tetapi Yesus mau menyempurnakan, sehingga apa yang disempurnakan ini memberikan berkat bagi orang lain, bukan hanya yang dari tertulis, tetapi dinyatakan dan menjadi berkat bagi kita semua. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai pengikut Kristus mau belajar untuk melihat kedalaman rohani, melihat apa yang lebih mendalam daripada rutinitas kita setiap hari, yaitu dengan merefleksikan dan juga mengambil semangat Kristus untuk diwujud nyatakan dalam tindakan sehari-hari. Seperti dalam tindakan kasih, kita nyatakan dalam tindakan setiap hari. Apa? Mungkin kita membantu orang lain, mungkin kita menasihati orang lain, memberikan saran, dan juga mendoakan mereka yang berkesusahan, sehingga orang lain pun mendapatkan berkat. Itulah bukti kasih yang dinyatakan, bukan sekedar yang tertulis. Semoga Tuhan memberkati. Amin.